dipersembahkan oleh pertama ini nyaman ya, enak. Nah dari satu lembar ini nggak jelas. Essential oil ini saturated sekali marketnya. Menurut saya ini profil yang investable. Bisnis itu harus terus berjalan. Saya lahir dan besar di Timor Leste. Kami membuat kacamata luxury berbahan tanduk kerbau alami. Produknya sih bagus. Kayaknya lebih susah bikin tempelnya daripada frame-nya sendiri. Saat ini kami sudah memproduksi lebih dari 15 varian essential oil. Baunya oke, tapi saya belum coba di kulit. Ini sih sebenarnya social enterprise banget gitu. Pemirsa, selamat datang di Juragan Zamanau Season 5, kompetisi wirausaha yang menjadi ruang akselerasi bagi para pelaku UMKM untuk membawa bisnis mereka naik kelas. Dan kali ini bersama saya, Jessica Wulandari. Pemirsa, hari ini banyak pelaku UMKM Indonesia yang memiliki potensi luar biasa untuk naik kelas, bahkan menembus pasar global. Para pelaku UMKM tentu memerlukan dukungan dari berbagai pihak. Program Juragan Zamanau Season 5 didukung oleh Bank Negara Indonesia melalui program BNI Expora yang terus mendorong pelaku UMKM Indonesia untuk menembus pasar global. Lewat Expora, UMKM akan didampingi menjadi go produktif dengan edukasi dan juga akses permodalan, go digital melalui digitalisasi usaha dan pasar online, serta go global yang membuka akses ke buyer internasional. Karena bersama BNI, peluang bisnis semakin terbuka luas untuk naik kelas dan go internasional. Ekspor jadi mudah bersama Expora, dan selengkapnya di expora.bni.co.id. Langsung saja kita mulai dengan peserta yang pertama. Kita simak. Perkenalkan, saya Claudino Da Silva, owner dari Da Silva Batik. Saya lahir dan besar di Timor Leste, dan sekarang saya menetap di Kota Malang sambil menjalankan bisnis Da Silva Batik. Da Silva Batik hadir dengan tagline, pakai batik, nggak harus ke meja. Visi dan misi dari Da Silva Batik adalah kami ingin menjadi trendsetter jaket bomber batik nomor 1 di Indonesia. Tahun 2022 menjadi titik balik dari Da Silva Batik sendiri, karena saya termasuk satu dari sekian banyak teman-teman yang di PHK karena efisiensi perusahaan. Saya mencairkan tabungan BPJS Tenaga Kerja karena di PHK, kemudian dengan tabungan pribadi, saya menghadirkan inovasi yang baru di industri batik, yaitu dengan menghadirkan jaket bomber dengan desainnya batik. Berikut adalah review 3 tahun terakhir kami. Kami bersyukur kami bisa menutup tahun 2025 dengan omset 638 juta dengan net marginnya di 40%. Repeat order atau customer retention kami sebesar 80%. Kami membutuhkan permodalan 100 juta rupiah dengan sharing fee 10% dengan balik modal di 2 tahun. Angka ini muncul berdasarkan dari hasil penjualan kami di tahun lalu 2025. Alokasi dana yang kami butuhkan akan kami gunakan untuk ekspansi dan juga menambah peralatan produksi. Ya, pertama-tama ini nyaman ya, enak. Saya pikir bomber jacket pakai di Indonesia agak panas, tapi ternyata enggak juga. So it's good. Dan saya rasa juga positioningnya menarik karena pakai batik tidak harus ke meja. Jadi udah ada product differentiation di situ ya. Cuman saya mau tanya, berdasarkan angka yang tadi dipresentasikan, rasionalnya 100 juta kembali 2 tahun itu bisa dijelaskan? Karena atas perhitungan saya harusnya revenue-nya
harus double dulu baru bisa 2 tahun? Dasarnya dari tahun 2025 itu Pak Reno, dan pengembaliannya 600 juta pengembalian dengan fee 40%. Nah itu kalau dari angkanya, kalau setiap bulannya 2 juta itu ke 2 tahun lebih dekat. Oke, mungkin saya bahasanya sederhanain Claudino ya. Ini kalau saya kasih 100 jutanya, saya dapat revenue sharing dengan waktu terbatas, atau saya jadi pemilik saham di perusahaannya Claudino? Pengembalian dengan waktu terbatas. Revenue sharing. Berarti pembiayaannya. Jadi kalau misalnya lebih cepat, tetap dapatnya 2 tahun. Oke. Misalnya dia berkembang nih dengan kondisi yang sekarang, berkembang, tetap komitmennya 2 tahun. Kenapa 2024-2025 itu growth-nya kecil sekali? Itu mohon izin saya sharing, Juni 2025 itu saya sakit, ada lendir di paru-paru. Itu toko berhenti beroperasi dari Juni sampai September. Jadi benar-benar off dulu, yang jalan hanya menjual produk yang ada di toko offline. Tadi kan dibilang bahwa 2025 sakit ya. Nah, dari segi investor ya, bisnis itu harus terus berjalan. Jadi jangan sampai begitu sakit atau flu tiba-tiba bisnis mati. Itu harus dipikirkan gimana scale bisnis. Jadi walaupun ini tetap akan bisa berjalan gitu kan. Nah ini sangat penting buat investor karena ya nggak bisa tergantung sama satu orang aja gitu kan. Ini ada beberapa kategori premium dan sebagainya. Average price-nya berapa? Harga jualnya? Harga jualnya ada di 350 dan 450. 450. Ini yang dipakai kemejanya jahit sendiri? Ini custom. Oh, Custom. tapi Da Silva Batik? Da Silva juga. Nggak pikir untuk jual juga? Kalau untuk custom biasanya kalau dipakai seperti ini untuk tampil, kemudian akan ada di-upload di sosmed. Ada teman-teman yang show biasanya untuk nyanyi dan lain-lain, biasanya juga minta untuk dibuatkan yang hampir sama tapi dengan motif yang berbeda. Bagus itu. Terima kasih. Saya sedikit tahu lah tentang batik ya. Jadi kalau kita positioningnya di premium, biasanya kan batiknya lebih yang cap, minimal cap atau tulis ya. Kalau ini kan print ya. Jadi premiumnya tuh saya belum tahu. Tapi nggak apa-apa, cita-cita kan, ini cita-cita. Premiumnya belum dapat kalau dari sisi premium positioningnya. Tapi saya suka kamu tadi fokus bomber aja kan. Sama kepremiumannya itu dari sisi mana? Kami customer perempuan kali ya. Jadi ngeliatin itunya. Menurut pendapat saya mungkin lihat price positioning tadi yang seperti Bu Vero mengatakan, karena dengan itu revenue akan naik tanpa merubah apa-apa, dan mungkin dicek di market ini berapa yang positioning yang benar-benar istilahnya pas lah frekuensinya itu, dan juga bomber menurut saya reversible akan menjadi suatu walaupun nggak banyak, akan menjadi satu ikon juga. Kenapa? Karena akan revenue lagi akan bertambah dengan pekerjaan yang menurut saya tidak perlu ditambah terlalu banyak. Jadi di sini mungkin price positioning perlu diperhatikan. Kalau ibu-ibu kan ngelihat ininya ya. Kalau saya sih bomber jaket ya, sebaiknya ada kantong. Karena berguna sekali untuk ya naruh handphone atau apa. Dan kalau mau premium ya, ini kan ngomongnya udah premium. Minimal untuk care instructions-nya mesti jelas. Ini bisa harus di dry clean, apa bisa dengan cuci tangan, itu loh. Atau dengan nggak boleh dimasukin ke dryer, atau apa, itu biasanya menambah efek premium. Oke, baik Mas Dino, itulah tadi pendalaman dari para panelis. Tentunya kita akan menunggu bagaimana keputusan dari para panelis. Terima kasih atas presentasinya Da Silva Batik. Kami persilakan untuk kembali ke tempat. Iya, seneng banget produk yang kita bawa dinilai Pak Reno bagus. Itu secara pribadi senang, sangat mengapresiasi, dan semoga ke depan produk-produk yang kayak gini bisa diproduksi juga di Da Silva itu. Penampilannya menarik karena yang ditonjolkan sebenarnya adalah keberanian untuk berinovasi, yaitu membuat batik yang biasanya baju, kemeja, sekarang jadi jaket bomber.
dipersembahkan oleh, didukung oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.